Universitas Mercubuana. Dalam hal ini saya ingin mempresentasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita mengenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air ini yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Adapun ciri-ciri bahasa gaul, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dan dampak dari penggunaan bahasa gaul ini. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Hal ini memunculkan pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersebut dalam tersendiri, mengungkapkannya ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi sekelompok usia lain atau agar tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Menurut Mulyana 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyinggung atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim, sehingga digunakan oleh orang-orang substruktur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarana mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-kata diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja jadi tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kedua, definisi itu saling melengkapi. Pada definisi yang pertama, hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang punya istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara yang agak panjang agak diperpendek melalui proses morfologi atau menggantikan kata dengan yang lebih pendek. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jenjang sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam penyebaran penukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja ditulis jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dari biasa saja ditiru oleh ribuan remaja ini. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, dan lain sebagainya. 2. Karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap
dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman, sebaya, atau keluarga. 3. Peran media. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Media cetak, misalnya, bahasa ada di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. 1. Ekstensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan penumpukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk dipergunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan tanda semakin buruknya kemampuan bahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Dampak dari penggunaan bahasa gaul terdapat 2. Dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu dengan digunakan bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif terhadap dari penggunaan atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. Dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat dipersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat dipergunakan siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan termasuk dari perkataan gaul tersebut, terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih tinggi. Bahasa gaul dapat dipersulit pengguna dalam komunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya kita sedang presentasi di depan kelas. Kesimpulannya, dari penulisan karya ilmiah di atas mengenai pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bangsa gaul di kalangan remaja, dapat disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkat-singkatnya, dalam komunikasi sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri, dan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dan masyarakat, terutama dari kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Ini sudah wajar karena remaja suka meniru. Sekian presentasi dari saya.